Ada resistennya. Tadi kita fokus di sini ke resisten, yaitu dengan standar BS 387 kategori proses dengan suhu bakarnya 950 derajat. Ini kami perkenalkan produk kami. Nah ini Pak Santoso juga. Ya, ini luas pabrik kami Pak. Jadi di sini sampai ke belakang. Jadi di sini batasnya ada perumahan penduduk ini kurang lebih 14 hektar. Jadi di sini ada plan A, di sini khusus untuk kabel-kabel low voltage. Kemudian di sini untuk konduktor aluminium, bisa low voltage, bisa ya. Jadi ini untuk LP-nya, kemudian ini ada aluminium. Itu lecor serius. Itu fiber optik. Nah, itu adalah plan fiber optik, itu plan LP, terus ini medium voltage. Jadi di sini ada low voltage untuk khusus tembaga, kemudian di sini low voltage untuk aluminium. Di sini ada proses medium juga, sama instrumen, sama operasi asisten. Terus di sini medium voltage. Kemudian di belakang ada namanya metalik korrugatif, itu produk unggulan kami. Kemudian di sini ada fiber optik, di sebelahnya ada perusahaan kami solar panel yang energi itu. Nah ini GOD kami, ada Pak Santoso, kemudian ada Ibu Nani sebagai direktur HRD, ada Pak Jaya Santoso, direktur manufaktur, dan Pak Albanius sebagai direktur keuangan. Nah ini adalah sejarah perusahaan kami, di mana didirikan pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1974 kami pertama mulai produksi untuk low voltage konduktor tembaga. Tahun 1985 kami develop untuk aluminiumnya, dan tahun 89 untuk medium voltage sampai dengan 30 kV. Kemudian tahun 90 produksi telekomunikasi, tapi saat ini sudah diganti. Ini dulu konduktornya tembaga, sekarang sudah diganti semua ke fiber optik. Kemudian tahun 92 kami terdaftar di Bursa Efek, sekaligus kerjasama dengan Fujikura. Fujikura ini adalah salah satu pabrik kabel tertua di Jepang. Itu kami kerjasama dalam bidang teknik, sekaligus mereka juga menanam sahamnya di Jeko kurang lebih 20%. Kemudian tahun 93 Jembo adalah salah satu perusahaan pertama di Indonesia memproduksi fiber optik. Tahun 93 waktu itu masih diresmikan Menteri waktu itu Tugi Arugo, di bawah ada prestasinya. Kemudian tahun 97 kami masuk ke pasar ekspor. Tahun 2012 ini proyek yang kami garap untuk FTTH, waktu itu kerjasama dengan Telkom Akses dan Fujikura. Itu ada beberapa proyek yang kami garap untuk FTTH, fiber to the home. Kemudian tahun 2013 ini kami mulai rilis untuk produksi fiber optik sesuai dengan standar Telkom, yaitu SCPT atau single core per tube. Jadi satu selongsong itu satu fiber darat. Itu sesuai dengan standar Telkom. Kemudian tahun 2014 kami develop metalik korrugatif double dan marine untuk offshore dan seaboard. Jadi untuk offshore dan kabel-kabel dipasang di kapal. Nah, metalik korrugatif ini untuk proyek yang pertama kami supply di sini adalah sewer compression, itu melalui Philips. Dan untuk selanjutnya sampai saat ini pelanggan utama kami PT Freeport untuk metalik korrugatif.
Kemudian tahun 2015 kami develop aset 3, ini nanti akan sebagai pengganti kabel ACSR. Kalau di transmisi itu kan ada kabel telajam, itu nanti akan diganti dengan aset 3. Kemudian tahun 2018 ini untuk sertifikasi SMK 3. Nah, ini adalah visi misi kami, yaitu menjadi produsen kabel terdepan dan terpercaya di Indonesia. Itu adalah visi kami. Kemudian misi kami mengembangkan usaha yang memberi manfaat terbaik bagi pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan di sini termasuk pelanggan, distributor, terus supplier. Kemudian nilai-nilainya. Nah, nilai kami ini ada spek JEPO. Nah, spek ini singkatannya solid dan proaktif, efisien, kualitas. Kemudian JEPO, jujur, empati, mau dan mandiri, pelajar dan optimis. Itu adalah nilai-nilai dari visi misi kami. Kemudian ini pemegang sahamnya, yaitu PT Monas Permata Persada. Ini adalah keluarga sebesar 52,57%. Kemudian untuk Puji Group ada 20%. Kemudian di dalam Direksi Utama ini grupnya Salim Group 17,58% dan masyarakat umum 9,85%. Nah, ini adalah total penjualan kami dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi yang tertinggi itu tahun 2018 sampai 3,2 triliun. Kemudian 2019 itu ada penurunan. Waktu itu berdebat dengan politik, jadi banyak dari proyek yang tertunda, khususnya dari BUMN. Kemudian tahun 2020 masuk pandemi sampai 2021. Jadi 2021 sudah meningkat sedikit dari 1,7. Nah, ini adalah kapasitas produksi kami. Ini per bulan. Jadi untuk kabel tembaga local test itu kapasitas kami per bulan 1.500 ton. Ini sudah termasuk dalamnya ada instrumen kabel, yang kabel-kabel umum, NWM, NWHY, atau NWA. Kemudian untuk aluminiumnya itu 1.800 ton. Kemudian untuk media voltasenya 150 km 3 core atau 450 single core per kilometer. Kemudian untuk instrumennya 2000 km beres. Jadi maksudnya 2000 km pasang. Kemudian dari korelatif atau MCR ini 153 km per bulan. Kemudian dari kabel 653 km dan fiber optik 300.000 km single core fiber. Ya, saya single core. Nah, ini adalah range produk kami. Jadi di JEPO itu hampir semua kabel-kabel bisa diproduksi. Nah, yang khusus di sini yang banyak kita pakai main kami di JEPO itu adalah ke perusahaan BUMN dan proyek-proyek untuk meningkatkan gas. Jadi kalau di Pertamina, JEPO, bendera JEPO itu sudah pertumbuhannya tinggi, Pak. Jadi kalau mau nanya ke proyek-proyek Pertamina, khususnya kabel-kabel khusus pasti JEPO ada di sana. Termasuk yang mengenai korelatif itu kami yang pertama di Indonesia sampai saat ini yang bisa produksi. Next. Nah, ini mungkin ada dan bapak-bapak bisa. Jadi standar-standar yang kita gunakan di Indonesia khususnya wajib itu SNI. Jadi wajib SNI. Kemudian ada kita di sini ada Australia standar, ada SPLN yang kita pakai. Terus ada juga sebagian yang kita pakai dari British standar dan Japanese standar. Jadi tergantung kita mau ekspor kemana kabelnya. Nah, ini kita bisa menggunakan permintaan khusus, misalkan nanti pembungkusnya ini yang paling luar bisa kita tahan terhadap koin resisten. Terus ada materialnya kategori A, B, C untuk pertandanya. Terus bisa juga kita bungkus pakai nilon untuk daerah-daerah yang saktinya tinggi atau asamnya tinggi. Kemudian ada low smoke secara local. Nah,
kelebihan dari low smoke cerologen ini, ketika materialnya terbakar, dia tidak mengeluarkan asap yang hitam, jadi asapnya putih dan tidak beracun. Dan materialnya ketika terbakar tidak menetes, jadi langsung halus saja. Jadi kalau material lain ketika terbakar dia akan menetes kayak plastik kalau dibakar. Itu kelebihannya materialnya low smoke cerologen. Nah ini yang warna biru, ini adalah kode-kode dari kabel Cina. Ini kami sudah sering produksi karena kami supply kos internasional, itu pabrik semen, kantornya ada di PIK. Nah itu dia pakai semua kode-kode dari Cina. Itu sama, jadi NA2XL ini kode ini sama dengan ini. Sama dengan N2X sesuai atau YGV, nah itu sama. Ini yang biasa kita pakai di Indonesia. Jadi mungkin adik-adik tahu ini ada kode-kodenya, misalkan ini NA itu kode aluminium, X itu kode XLPE, S ini screen, kemudian Y ini PVC, ini DSTA, B ini DSTA, double filter armor. Ini ada kode itu adalah nomenklatur kita di Indonesia. Nah, kemudian ini untuk kabel tegangan rendah mulai dari 300 ke 500 di mm. Ini sama, kita pakai SMIC juga dan standar-standar lain. Terus ini kode-kodenya yang biasa di pasaran NDA. Ini mungkin nggak terlalu fokus ke kabel-kabel power ya. Kita ke fiber. Power, oke. Kita perkenalin aja. Ini kabelnya, ini kabel listrik. Ini kabel transmisi. Ini untuk kabel tahan api atau resisten. Kemudian ini ada lembaran ini tidaknya. Kita masuk dari dibakar 1000 derajat. 1000 derajat. Nah ini kita untuk fiber optik yang kita produksi di sini itu standarnya mengacu ke serta, terus ini ada D655C, D657A, itu adalah tipe fiber yang kita gunakan. Model serta ini adalah standar dari Telkom. Sistem konstruksinya misalnya 16, 17, kemudian 33 itu sesuai dengan tipe kabelnya. Jadi di sini untuk ini kita bisa pakai untuk di Dekon atau Metro, untuk fiber to the home atau BTS model. Nah ini adalah kode-kode yang kita pakai. Ini ada SCPT, ini bisa tidak atau di yang di utara di Goro. Kemudian ada kabel juga, ada ADSS, ADSS ini kebanyakan dipakai iPhone Flash yang pasang itu transmisi. Ini kabelnya, ini kodenya, ini SMD, ini single mode, dan ini tipe G652D. Kalau ini G655C. Beda. Kalau ini untuk daya karetnya yang secara langsung, ini G652D, ini G655C. Ini untuk di nah ini untuk backbone dan akses. Jadi ini yang kita pakai. Jadi untuk kabel backbone ini atau juga disebut untuk memasang jarak jauh. Nah di sini kita menggunakan port yang G655C untuk backbone-nya. Kalau yang misalkan dalam itunya kita pakai G652D yang di aksesnya. Itu yang jarak yang dekat. Kemudian juga digunakan untuk feeder di jaringan FTTH. Ini untuk G652D. Jadi kalau misalkan untuk jauh panjang, untuk backbone-nya kita menggunakan tipe G655C. Ini adalah standar-standar yang kita pakai. Nanti kita lihat, nanti kami bagikan katalog. Ada di situ kita mulai dari berapa
4 core sampai 228 core. Jadi paling kecilnya 4 core berarti. Iya, ada juga yang 2 chip, tapi kan kita di Indonesia kalau misal kita pakai yang 2 core 1 chip, itu kan kita konstruksinya kebanyakan 6 elemen ya. Jadi sisanya itu lebar filternya. Nah itu juga enak untuk memudahkan pada saat aplikasi, makanya ada lagi muncul yang SCPT tadi. Jadi satu chip bisa ditarik kemana, langsung ke fibernya. Jadi kalau yang misalkan 12 fiber di sini atau 6 dibuka, satu ke sana, fibernya satu ke sini, nggak jadi efektif. Yang 1 core mah nggak ada ini berarti. Kita nggak ada yang 1 core. Drop wire itu kan. Ya, kalau ya di drop fiber itu yang nanti kita ada di sini Pak. Next. Nah ini konstruksinya, misalkan ini kita pakai yang di DAC, ini di aerial, terus ini ada SS. Kalau ada SS nggak pernah pakai ya. Kalau ada SS itu dia tidak boleh mengandung material lokal. Jadi untuk penguatnya kita menggunakan aramid di sini. Aramid ini sama dengan material yang dipakai di bahan di produk itu. Jadi materialnya kuat karena itu sebagai penggantungnya. Nah kita juga menggunakan di sini di konstruksi, tapi tidak sebanyak dengan di sana. Jadi ini ada juga yang kita pakai. Ini untuk yang kita langsung. Nah ini untuk kita pakai untuk baterainya atau setara dengan BTS. Ini hanya untuk nanti aplikasinya Pak, misalkan iPhone ini kita pakai di aplikasi mana. Ini yang tadi yang SCTT. Jadi satu selongsong ini satu fiber dalamnya Pak. Nah ini untuk lebih memudahkan lagi kalau kita tarik. Nah ini yang tadi Pak, ini ada yang ini untuk yang di udara, ini yang di darat. Ini kami lagi develop yang fiber. Ini baru 2 fiber, jadi di sini mungkin udah biasa pakai. Ketika dibuka kan langsung fibernya nongol. Ini jadi ada 2 ya? Ya, ini ada 2. 2 kan? Ya 2 fiber. Nah kami lagi develop yang fiber ya. Mari kita mau coba pakai 4 fiber. Ini single mode semua berarti? Iya single mode. Barang-barang udah single mode semua ya? Salah Pak. Hah? Udah multi mode lebih banyak lagi sebenarnya, cuma kita nggak. Ya karena Multi sana gitu, karena building. building Bukannya multi mode jaraknya lebih pendek? Itu. Ya. Kita nggak ke arah sana. Oh karena itu jarak jauh? Ya. Karena ini kan jarak jauh. 2 kilo Pak. Ini bisa berapa kilo? Kalau ini kita Drop wire ini berapa kilo? kalau satu apa? Kita kan bentuknya all ya. Atau istilahnya satu drum lah. Ya. 1000, 2000. Tapi kan di aplikasi kan tergantung ya. Iya. Jadi dia rumah biasanya ini. Karena kan meter 150 meter, 70 meter, 50 meter, ya cuma gitu doang. Jadi harganya ratusan meter. Ya, kalau itu ratusan. Di sini kan kita juga bisa buat frekuensi kan, jadi tinggal sambung-sambung ya. Ada di tower ini. Nah kalau yang konvensional yang tadi yang isinya 128 itu standar kita sih itu 4.000. 12 kilo. Jadi 40 meter satu bulan. Nah ini adalah pengujian-pengujiannya Pak. Jadi ini nanti pada saat pengujian ini semua material ini yang akan diuji dan lebih banyak ke sini ada mesin yang akan diuji. Oh mungkin Pak Andi bisa Oke, sebenarnya kita tadi harusnya ada Pak Haji Mustain ya, yang untuk bahas lebih dalam lagi sebelum untuk mengenai karakteristik fiber optik sendiri. Cuma kebetulan beliau ternyata ke Jakarta mendadak Pak sama Pak Sabah langsung menemui Pak Bupati Morowali. Jadi beliau langsung ke mana? Jakarta, saya hotel. Mungkin saya sedikit ulas masalah fiber optik.
Kebanyakan memang tadi Pak Agus sudah sebutkan, kita banyak jenis fiber optik tergantung aplikasi. Yang paling utama di Jebo sendiri produknya adalah seperti itu. Yang tadi ada areal, dan area itu bisa kita lihat tiang ke tiang pakai area. Apa area? Area itu kelebihannya tambah satu steel messenger di atas untuk yang penggantungnya, nyantol lah gitu. Tapi makin kesini customer itu jarang pakai Pak. Dia pilih model dak, tapi bisa dipasang di atas. Jadi namanya DSS, tanda kutip, short span, kayak TIS itu pakai. Banyak Pak, Moratel pakai, semua provider kita itu beralih fungsi yang harusnya dulunya pakai steel messenger yang ada yang menggantung, itu beralih ke dak tapi yang bisa digantung. Jadi makin kesini mungkin lebih praktis, lebih simpel. Plus aksesoris, nah ini aksesoris ini yang harus mendukung pemasangan fiber optik sendiri. Misalkan kayak amplifiernya, kemudian spacernya, kemudian kalau kita panel dulu kan Telkom panelnya gede-gede ya, istilahnya tembaga di bawah, di atas. Kita kan cuma sedikit digantung cukup karena itu ringan. Dari situ cabang lagi masuk ke rumah. Dan kita ada sister company Pak, siap aksesoris komplit full. Jadi Jebo ini ada Sinar Monas industri, salah satu produknya itu tadi dijualin aksesoris Pak, dari A sampai Z sampai main hall pun ada. Aksesoris yang kecil untuk sambung dan lain sebagainya. Alat pun dijual. Konektornya ada. Ya, konektornya. Bahkan konektor untuk drop cable sendiri sudah siap Pak. Jadi kalau Bapak lihat seperti IndiHome misalkan, ada misalkan kita telepon pasangin fiber di rumah nih, beliau udah siap tuh. Satu roll 60 meter, 150 meter, 75 meter, 150 meter Pak. Ujung-ujungnya udah kasih konektor, tinggal pasang. Makanya banyak di rumah-rumah kalau ada yang bapak lihat pasti ada sisa kan. Nah itu, tinggal dia survei kok kira-kira berapa meter nih dari kalau kabinet gantung itu masuk ke rumah, cukup 50 meter. Dia pasti bawa roll 50 meter karena sudah ikut konektor, tinggal colok. Kita juga buat Pak di Jebo, bukan di Jebo, di sister company ada. Nah untuk masalah ini mungkin ada yang dia itu udah pada tahu boleh ya? Belum. Wah gitu ya.